Ya, dah. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Nadia. Hari ini Nadia lagi ada di lapangan banteng. Nah, hari ini Nadia mau jalan-jalan buat anak-anak main-main yang gratis, nggak banyak pakai biaya. Jadi jalan-jalan nggak mesti ke mall, kemana aja bisa. Ayo Zara. Nah, di sini sekalian saya akan buat video mengenai tanya jawab video masak resep risoles sayur keju. Nah, Ya. nah, video resep ini kami buat sewaktu masih di kos, jadi dapur umum. Jadi itu menggunakan dapur umum di kos-kosan. Nah, dimana kan itu semua dapurnya gabung dari yang dapur umum kosan di mana anak-anak bebas masak, sehingga untuk peralatan masak tempat dan kondisi memang tidak ideal. Jadi harap maklum, nama juga kita hidup di kosan, bareng-bareng makainya masakan, di situ semua pada masak, peralatan juga di situ rame, jadinya apa adanya juga namanya anak kosan yang enggak belum mikirin yang harus rapi, harus begini itu ya kan. Nah, video ini juga termasuk video awal kami. Nah, awalnya juga nggak niat video masak ini dibuat di YouTube. Pertama sebenarnya iseng aja gitu. Kok lama-lama kenapa nggak kita masukkan ke YouTube aja gitu. Jadinya jadilah video YouTube pertama kami dengan resep risoles sayur keju dengan seadanya. Jadi di sini ada beberapa komen yang masuk di daftar komen. Ya. Jadi itu salah satunya ada Reni Rens. Nah, berisik banget videonya ini, jadi nggak jelas. Nah, namanya juga dapur umum, dapur di kos-kosan. Di situ juga rame. Pas waktu kami buat video itu, di sebelah kosan lagi ada yang sedang ngebangun rumah. Jadi ya bunyi kelas suara petak-petuk pekerja bangunannya sedang bekerja, jadi agak berisik deh. Nah, juga ada Christian Haryanto, nggak ada takaran jadi bingung nih katanya. Sebenarnya buat kue itu nggak mesti harus pakai takaran. Jadi kalau saya sebenarnya buat risol, roti, donat itu nggak pernah pakai takaran. Jadi saya main feeling aja. Jadi saya lihat YouTube, begini caranya, basicnya seperti ini. Akhirnya walaupun tanpa resep saya buat dan berhasil, alhamdulillah. Dan ada Mila Kartika, harusnya takaran disebutin jelas berapa. Kalau ada takarannya jelas, tapi kalau basic dan caranya kita nggak perhatiin, ya sama juga bohong, ya nggak? Sekarang komen dari Rizka Rian. Adonan kulitnya lengket karena tepung kanji. Mendingan nggak usah tepung kanji, pakai tepung terigu aja. Nah, kalau pakai tepung kanji sedikit aja, supaya tekstur dari kulitnya itu tidak keras dan tidak mudah pecah. Nah, kenapa kulitnya itu lengket? Sebenarnya itu bukan karena tepung kanji, tapi melainkan karena adonannya terlalu cair. Jadi dia mudah robek, lembek, dan lengket saat waktu mau diangkat. Oh ya, jangan lupa ya, jika suka dengan video ini, like, serta komen ataupun subscribe videonya. Oke? Sekarang komen dari Marini Isma. Mbak mau tanya ya, itu yang terakhir pakai tepung apa ya? Tepung jagung atau jagung yang dihalusin, Mbak? Terima kasih ya, suka banget. Nah, tepung yang terakhir itu tepung panir ataupun tepung roti ataupun disebut tepung dari remahan roti. Jadi namanya tepung panir atau tepung roti. Suci Widiawati, Mbak lain kali pakai sarung tangan dong biar bersih, nggak jorok kayak gitu. Nah, sebelum bikin kue, tangan semua saya basuh dengan bersih.
Jadi kalau Mbak mau buat kue pakai sarung tangan, silakan monggo. Kalau saya agak sedikit ribet, yang penting tangan saya bersih, itu aja sih. Mbak pernah lihat nggak video James Oliver? Nah, coba deh Mbak buka video YouTube-nya. Mbak lihat deh cara-cara masaknya. Kayak dia nggak menggunakan sarung-sarung tangan, malah dia menjadi masakan dia itu sangat terkenal dan banyak peminatnya loh Mbak. Jadi dia tidak masak dengan menggunakan sarung tangan. Jadi menurut saya masakannya itu lebih berantakan tapi good, lezat. Tinggal. Helda Cameron, taruh sosis ayam, mayones, putih, kentang, wortel, kacang, kepri, telur. Boleh nggak Mbak? Boleh aja. Jadi untuk isian risol terserah menurut selera aja. Komen dari It's Me. Dipercantik tempat-tempat bumbunya sayang, jangan masih di kantong. Jadi waktu itu video pertama buatnya di kos-kosan. Jadi apa adanya, tidak sempat namanya ngetoplesin. Yang penting ada tempat masak, udah deh masak. Tara Isa, halo Mbak, itu kentang dan wortelnya direbus dulu apa mentah langsung dipakai minyak ya? Jadi itu kentang sama wortelnya mentah. Jadi itu kentang sama wortelnya mentah, terus ditumis deh. Maruji Rasitem, Mbak Nadia, kalau adonan yang nggak dikasih telur bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau adonan tidak dikasih telur, kulitnya pasti akan pecah. Jadi telur itu fungsinya juga sebagai perekat. Nah juga ada yang komen Dewi Amorea, tepung kanji sama dengan tepung tapioka sama nggak? Sama Mbak. Cuman ada di suatu daerah yang bilangnya tepung kanji dan di misalnya daerah sini bilangnya tepung tapioka. Jadi itu sama, itu tepung kanji tepung tapioka itu terbuat dari pati singkong. Nah ada juga biarin nggak apa-apa. Nah ada juga yang ngekomen kenapa risolnya tidak dicelur ke dalam telur baru ke tepung panir. Iya sebenarnya tengok. Sayang mami. Nah kenapa kalau saya kan kurang suka yang agak-agak bau amis gitu ya sebenarnya. Jadi kalau risol dicelur ke telur terus baru tepung panir. Nah setelah dingin risolnya akan suka bau amis. Coba deh kalau teman-teman buat risol dicelur ke telur terus kemudian ke tepung panir dan digoreng, setelah dingin ada nggak kecium bau amis? Pasti ada. Nah saya menghindari yang seperti itu. Jadi saya ganti dengan celuran risol. Nah selain celuran risol bisa juga tepung terigu dicairin dengan menggunakan air sedikit aja, beri garam untuk sebagai pengganti telur, celupin ke tepung panir, goreng. Nah setelah dingin sama sekali tidak bau amis. Alia Fawas Nazara, Mbak goreng kulit risolnya nggak pakai minyak atau margarin lagi? Kalau goreng risol tentu pakai minyak dong sayang, tapi tidak pakai margarin. Tapi kalau pakai margarin dia akan gosong. Nah mungkin maksudnya waktu cetak kulit risolnya kali. Nah waktu cetak kulit risol di teflonnya itu dikasih sedikit minyak tipis-tipis aja biar tidak lengket ya. Terus Epi, kalau enggak mentega gimana ya? Soalnya aku di luar negeri susah nyari bahannya. Pakai minyak aja juga bisa atau pakai olive oil, jadi nggak apa-apa. Nggak mesti pakai mentega. Nah, Arzia, kalau nggak pakai susu bisa berpengaruh nggak sih Mbak? Susunya kapan ditaruh Mbak? Kalau saya lihat nggak ada di video.
Nah susunya itu waktu buat robot dan bisa juga dicampur ke buat adonannya. Nah kemarin itu saya lupa, jadi pas saya ingat saya masukin, jadi saya masukin di adonan robotnya, tapi waktu itu tidak saya di videoin gitu, jadi saya main cepat aja. Lebih enak bawang bombay daripada bawang putih ya pasti, tapi kalau di mix juga akan lebih enak. Nah kalau saya biasanya kalau berdagang risol itu saya buatin sore atau pagi. Setelah dicelur bisa disimpan di dalam kulkas ya, tapi jangan di freezer keras. Nanti kalau setelah didinginkan di suhu ruangan pas digoreng dia suka lembek. Nah kenapa kadang yang komen risol saat digoreng lembek dan pecah, itu karena gorengnya kurang panas. Jadi kalau goreng risol itu sebenarnya minyaknya harus panas. Muhammad Kafa. Nah Muhammad Kafa ini bertanya, bisa nggak adonan kulit risol dibuat sosis Solo? Bisa. Jadi adonannya itu tinggal ditambahin santan, jadi dia biar lebih gurih. Tuh. Mau bisa pegang gini ya. Nah, selain komen-komen, ada juga komen yang ngucapin terima kasih, mendoakan, kasih masukan dan lain-lain. Kami sangat senang dan komen-komen seperti ini. Kami sangat senang dengan komen-komen seperti ini dan kami ucapkan terima kasih kembali. Nah, selain itu ada juga komen-komen yang bercanda, menghina, mencaci, kritikan pedas dan lain-lain. Menurut kami komen-komen itu sih wajar-wajar aja. Tetap kami ucapkan terima kasih. Berarti kalian respect terhadap video saya. Tanggapan sih. Nah, jika ada pertanyaan yang belum saya balas, mohon di komen lagi karena saya sudah lama tidak buat video. Itu faktornya karena ini saya harus mengurus yang kecil. Pulang dan dia sudah capek. Sekarang kita mau pulang. Dadah. Kiss bye. Assalamualaikum. Lihat kah?